Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhardi Muhammad dari Institut Agama Islam As-Siddiqiyah Maluku Utara. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan media pembelajaran yang digunakan adalah PowerPoint, kemudian disertakan dengan video-video yang berkaitan dengan mata kuliah. Baik, kali ini yang akan dibahas adalah mata kuliah Sirah Nabawiyah pada subbab sejarah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata kuliah ini mengacu kepada rencana pembelajaran semester pada MCPK 6 pertemuan yang ke-11. Baik, dalam kajian apa saja? Yang pertama yang harus kita pahami adalah pengertian dari sesuatu yang kita pelajari. Demikian pula halnya dengan hijrah. Jadi sebelum kita kaji lebih jauh tentang apa itu hijrah, mari kita pahami dulu apa artinya hijrah itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah itu dimaknai sebagai sebuah perpindahan atau menyingkir untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat lain dengan alasan tertentu seperti untuk keselamatan atau kebaikan dan sebagainya. Kemudian secara umum hijrah itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hijrah fisik atau lebih dikenal dengan sebutan hijrah makaniyah, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 622 Masehi. Yang kedua adalah hijrah mental atau lebih dikenal dengan sebutan hijrah maknawi, yaitu perubahan dari satu kondisi yang kurang baik ke kondisi yang lebih baik. Inilah sebenarnya hakikat hijrah yang harus kita pahami di zaman modern ini. Misalnya kalau hijrah secara fisik belum tentu dapat kita lakukan. Akan tetapi kalau hijrah secara mental itu memang kita membutuhkannya di setiap saat, di setiap waktu selama kita masih hidup. Baik, segala sesuatu, segala bentuk kejadian tentunya ada penyebabnya, ada yang menjadi latar belakangnya. Demikian pula dengan hal hijrah. Ya, seperti mana hijrah yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu hijrah para sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada mereka untuk keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Kemudian ada juga yang menuju ke Habasyah yang sekarang ini kita kenal dengan Ethiopia, ya. Dan itu semua tentunya memiliki latar belakang, tidak terjadi dengan begitu saja, tetapi ada latar belakang sehingga menyebabkan Nabi harus memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, seluruh kaum muslimin yang ada di Mekah pada saat itu untuk berpindah, untuk hijrah. Dan seluruh para sahabat mereka telah pindah, mereka telah hijrah, melainkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa orang sahabat yang masih bertahan menunggu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa poin yang menjadi latar belakang yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah penganiayaan terhadap kaum muslimin. Yang kedua adalah ancaman pembunuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28 dan surat Al-Anfal ayat 30. Nah, untuk kejadian ini dapat kita lihat pada film yang akan diputarkan. Baik, selanjutnya kita akan telaah tentang fase-fase hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
tertulis dalam sejarah bahwasanya hijrah itu tidak serta-merta langsung jadi, disebabkan karena kondisi pada saat itu. Perencanaan yang matang itu harus dilakukan. Makanya Nabi SAW sejak awal tidak langsung melakukan hijrah, melainkan menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada fase hijrah, yang pertama adalah perencanaan hijrah Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq menuju Madinah. Kemudian mereka mencari pemandu, karena memang Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu belum terlalu menguasai jalan untuk menuju ke Madinah. Di tengah-tengah ancaman bahwa Nabi SAW itu akan dibunuh oleh kaum Quraisy, maka pemandu jalan itu sangat penting, sehingga pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyewa salah satu pemandu jalan, Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyewa seorang pemandu jalan dari kalangan Quraisy sendiri yang bernama Abdullah bin Uraik. Ya, beliau adalah seorang yang juga penyembah berhala seperti mana orang-orang Quraisy yang lain. Akan tetapi dengan izin Allah, Abdullah bin Uraik tidak pernah berkhianat. Beliau tidak pernah melaporkan kepada pemuka-pemuka Quraisy yang berniat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan dia menjalankan amanahnya dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perencanaan mereka mulai melakukan perjalanan hijrah, dan hijrahnya secara sembunyi-sembunyi, ya, dibantu oleh Abdullah bin Uraik sebagai pemandu jalan. Mereka keluar pada malam hari, dan ketika sampai di depan sebuah gua namanya Gua Sur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar kemudian bersembunyi di dalamnya. Kemudian setelah meninggalkan dari Gua Sur, Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Kubah, kemudian membangun sebuah masjid pertama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan Masjid Kubah. Setelah berapa bulan di situ, Nabi SAW kemudian melanjutkan perjalanan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Madinah. Untuk lengkap kisahnya dapat kita lihat pada tayangan video sejarah berikut. Ya, kemudian dalam perjalanan Nabi SAW bersama Abu Bakar menuju ke Madinah, dan sampai mereka di Madinah, Nabi SAW yang pertama yang dilakukan adalah membentuk komunitas Muslim dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kemudian setelah persaudaraan itu terbangun, kaum muslimin telah terbentuk, lalu mereka kemudian bersama-sama membangun Masjid Nabawi yang kemudian sekarang menjadi salah satu masjid yang paling diinginkan untuk beribadah kepadanya, beribadah di dalamnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia ini. Nah, untuk kisah lanjutannya tentang pembangunan ini, pembangunan Masjid Nabawi, dapat kita lihat pada video berikut. Jadi itulah presentasi saya untuk pembelajaran, untuk media pembelajaran kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.